Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur daitan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Membui pembei dan daita nikmat tenggor wale, alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga sampai pada kesempatan akhir daita bui peluata karawi ibadah di tandon dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah daita berkarawi ta sampai maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang tidak akan pernah bisa kita bayar atau kita hargai dengan rupiah. Nikmat yang tidak akan pernah diperjualbelikan dimanapun. Hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala sajalah kita mendapatkan ini. Maka apakah alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat-nikmat terwa'undaiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada alasan, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba yang bersyukur sampai akhir hayat kita. Karena kita mengharapkan nikmat yang masih banyak lagi yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dan tambahan lagi dari rumah Allah Subhanahu wa taala kalau kita akan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin. Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ne'es ndai taraka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka akhirat piare. Kamboto salawat dari Rasulullah. Kamboto salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renta bendaita sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah itu akan menumbuhkan rasa cinta dalam diri, dalam jiwa kita, dan kita akan selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai patu bandaita sarana syariat, sarana sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga daita mara de ade sigi ake khususnya, mara de ade rasar kampung daita ake umumnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang akan selalu menghidupkan sunnahnya, dan kita semua nanti akan dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah, nabi kita, nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang kelima dalam silsilah kajian kita ini, kita akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu mawaris. Dan pembahasan ini kita langsung masuk kepada pembagian harta warisan. Wah, udah jelaskan bal madakaso di pertemuan yang keempat kemarin. Tata cara secara ringkas cara bagi harta warisan dari ru'u bendaita memori. Apabila waras seperti keluarga daita, istri, anak, ibu, atau ahli waris daita memade. Urutan-urutannya sudah madakaso sampaikan. Dan sekarang Lemada kaso ingin menjelaskan secara detail. Sabuna kung tak diraka ama, sabuna tak diraka ina, sabuna tak diraka rahi, sabuna tak diraka wei. Yang pertama adalah kita masuk di cara pembagian harta warisan untuk suami. Untuk suami, ndai tamamone mentau wei, waras para wei ndai tamamade, pala ina rahawe madena. Daita kita akan terus meminta dipanjangkan umur sampai daita betul-betul sudah
banyak betul ibadah yang kita lakukan. Sudah banyak betul amal-amal jariah yang kita lakukan. Sudah generasi kita, cucu kita, anak kita, sudah kita lihat mereka sukses dunia dan akhiratnya. Mereka menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Kita pastikan dulu mereka yang kita lahirkan ini anak-anak kita, mereka selalu mendoakan kita. Ede perahondaita, dipanjangkan umur, diberkahi umur kita. Tapi kalau seandainya Allah mentakdirkan weindaita made uluna, maka dari ru'u rahi adalah ada dua bentuk. Pertama 1/2, setengah dari harta. Maka 2 kali 1/4. Mada ulang kembali, suami akan mendapatkan setengah dari harta atau 1/4 dari harta. Jadi hanya 2 ini saja yang didapatkannya. Buna aiku suami itu akan mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta apabila tidak memiliki anak atau cucu. Watis dawara anar ganan dai, wati wara cucu tak. Misalkan dain tahu anak, ternyata orang madena, war made uluna. Kemudian cucu wati wara. Kita saja yang ditinggalkannya beserta mungkin ibunya atau bapak istri kita, mertua daita. Maka berarti daita sebagai rahi mendapatkan setengah. Contoh, wara sebuah wei madena. Madewi ina rahina, inana labu amana. Inana amana la rahina. Tolong buake. Maka berarti suami di situ langsung mendapatkan setengah. Suami langsung mendapatkan setengah dari harta. Wa ukaboro sara harta mawarare. Contohnya 1 juta. Tambai pa contoh mo dah lokir mo dah kawara bandaita. War secontoh maka lain lebih boto dari ede bisa kita langsung turunkan. Yang penting kita udah paham dulu kaidah utamanya. 1 juta. Berarti 500.000 dari ru'u rahina. 150 dari ru'u amana. 150 dari ru'u inana. Permasalahan sekarang yang 300 yang 200-nya kemana? Yang 200-nya ini kemana? Ya. Maka ada dalam istilah nanti pembagian untuk ibu ada namanya sulusul baqi. Sulusul al-baqi. Maksudnya sulusul baqi di situ adalah 100.000, 500.000 ini nanti 500.000 sudah dikasihkan ke suami. Sepertiga dari sisa, kan tadi kan 1 juta. Sepertiga dari sisa, berarti sisanya berapa tadi? 500.000. Sepertiga dari 500.000 itu berapa kira-kira? Kurang lebih 150 misalnya begitu. 150. Berarti ya, atau 160 atau 170. Berarti 165 atau 170 buat istri, kemudian buat suaminya adalah 340-nya atau 350. Seperti itu yang kita sampaikan atau yang kita amanahkan, berikan kepada ahli waris. Jadi kita fokus sekarang kepada suami. Suami akan mendapatkan setengah apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu. Disebut dengan furur. Tidak ada furur dalam kurung anak atau cucu. Yang kedua, suami akan mendapatkan 1/4 apabila ada anak atau cucu. 1/4. Berarti cara pembagiannya tadi kalau 1/4, contoh, wara sebuah wei madewi ina rahina, madewi ina anasiwen sebuah, labu anamonen sebuah. Maka cara pembagiannya adalah dari ru'u rahina ke 250, anasiwena 250, anamonena 500.000. Ya karena tadi kan setelah kita kasihkan
Suaminya tadi kan 250, berarti sisanya 750. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ana siwel ana mone akeke, ana mone selemba, ana siwe sesu. Berarti waras satu pi 250, berarti 250 ndak diru ana siwe, 500.000 ndak diru ana mone. Begitu caranya. Tapi luar biasa pengaruh anak laki-laki rek. Luar biasa pengaruh anak laki-laki itu. Bisa mengurangi jatah bapaknya, bisa mengurangi jatah yang lain. Yang tadi apabila anak laki-laki ini tidak ada, atau anak perempuan ini tidak ada, maka suami tadi seharusnya dapat 500. Karena waras doh anana, maka mendapatkan 250. Inilah pembahasan tentang suami. Jadi kita akan ulang kembali, suami akan mendapatkan setengah apabila ada furu' dalam kurung anak atau cucu. Kemudian akan mendapatkan 1/4 apabila yang tadi kan apabila tidak ada ya. Apabila tidak ada yang tadi. Akan mendapatkan setengah apabila tidak ada anak atau cucu, akan mendapatkan 1/4 apabila ada anak atau cucu. Pembagian untuk istri. Ini untuk istri. Kalau tadi termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakan min ba'di wasiyatin yusina biha au dain. Ini untuk suami. Kalau untuk istri, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan 1/4 apabila tidak ada furu', tidak ada anak atau cucu. Akan mendapatkan 1/8 apabila ada anak atau cucu. Kawara kabaya bandaita. Rahise 1/2 atau 1/4. Kalau istri, wei berarti akan mendapatkan 1/4 sama 1/8. Allahu Akbar. Contoh, wara sebuah rahi made lalu rahi ke. Wi ipakina weina, lao wi ipakina amana, lao wi ipakina inana. Maka wei ini akan mendapatkan 1/4. Inan akan mendapatkan sulusul baqi, amanah akan mendapatkan asobah. Amanah akan mendapatkan asobah. Karena tidak ada anak, maka langsung posisi asobah diganti sama ayah. Ada maklum dah kita kadang ara bojok asobah de anamone kok ada pak. Asobah lebih lagi asobah itu adalah anamone terakhir atau anamone pertama. Padahal yang disebut dengan usubah itu adalah yaitu anak yang semua anak ya, baik laki-laki atau perempuan. Tapi yang lebih kuat itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan mempengaruhi semua dari ahli waris ketika pembagian harta warisan. Itulah untuk istri. Kemudian contoh yang 1/8, istri akan mendapatkan 1/8 apabila ada furu', anak ataupun cucu. Contoh, ada seorang meninggal dengan meninggalkan 1 cucu perempuan. Ya. 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan bapak, kemudian meninggalkan ibu. Maka suami ini langsung mendapatkan istri ini langsung mendapatkan 1/8. Anak perempuan ini langsung mendapatkan 1/2. Anak perempuan ini mendapatkan 1/2 karena dia hanya sendiri. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila dia sendiri, perempuan itu anak atau cucu, dia akan mendapatkan setengah. Tadi istri dapat berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada furu', yaitu anak perempuan dari anak laki-laki.
Lalu kemudian anak perempuan dari anak laki-laki ini, berarti cucu perempuannya, cucu perempuan dari anak laki-lakinya mendapatkan setengah. Karena dia menggantikan posisi bapaknya. Dia menggantikan posisi bapaknya. Lalu ibu dapat berapa? Ibu dapat seperenam. Kemudian bapak dapat seperenam. Udah selesai. Sekarang contoh lagi, contoh uang. Apabila tadi mayat atau suami meninggalkan 1 juta, 1 juta ini, berarti kalau 1/8 dari 1 juta, kira-kira berapa? 1/8 dari 1 juta. 75. 125. 1/8 dari 1 juta berarti 125.000. Kurang lebih 125.000. Nanti kalkulator asli yang akan menyelesaikannya. Kita anggap saja 125.000. Berarti 125.000 ini untuk istri. Karena dia mendapatkan 1/8. Lalu kemudian setengah kepada anak perempuan tadi berarti berapa? 500.000. 500.000. Sisanya berapa kalau udah seperti itu? Tinggal 375.000. 375.000 1/6 itu berapa? Naam. 1/6 150. Ibu 150, kemudian bapak 150. Jadi 300. Nanti sisanya dikembalikan ke bapak. Sisanya dikembalikan ke bapak asobah. Ya, atau karena tadi bapak itu adalah kita sudah posisikan sebagai asobah, maka ibu mendapatkan maka ibu akan mendapatkan 1/6 yaitu 150, berarti sisanya 300 adalah untuk atau 250 tadi 275.000 adalah untuk bapak karena dia adalah asobah. Sudah bisa dipahami? Memang luar biasa sekali. Pelajaran yang seperti ini harusnya pakai papan tulis. Ya. Tapi setidaknya yang bisa kita tangkap adalah rumus utama ini, yaitu istri akan mendapatkan 1/4 apabila tidak ada cucu dan anak. Cucu atau anak atau cucu akan mendapatkan 1/8 apabila ada anak atau cucu. Bahasa modan dan dak lalu para. Itake entawei. Ita kentawei. Madde lalu ita. Waras anata berarti wei tadi taraka naraka 1/8. Watih mewatis dan tahu tak ana mena berarti wei akan mendapatkan 1/4. Dede lah 1/4. Begitupun seorang suami, ada istri. Madde lalu wei ita doh. Maka ita doh akan mendapatkan 1/2 watih dan tahu tak anak. Watih tahu cucu. Ita doh akan mendapatkan 1/4 apabila ita doh tahu anak atau tahu cucu. Begitu cara mudahnya. Sok di lalu ita doh misakai. Maka tahanu pada aku akeke. Na blender kan tika pada sampai carun, sampai lo akeke aw ita doh. Ana iyo sentak beta. Nahu misakai madde weiku. Nahu kikan tahu anak. Atau weiku akan tahu anak nih. Anar wa anak. Nganami ke baru nikah mu nih. Pala nami ke batin tamu anak. Pala weiku akan yang tahu anak. Anar wa an la rahi uluna. Madde lalu kai wei nahu ake. Nahu ke keraka jadi harta warisan. Yo taraka ita. Ede du 1/4. Karena wei akan yang tahu anak. Pala anak kewati dan tahu na wei ita atau ita doh watin tahu ta anak. Mohon maaf, wei ita doh mamade kewati tahu na anak atau ita doh wa ngori nikah ta dewatin tahu ta anak, maka ita akan mendapatkan 1/2, setengah dari harta. Mai wali wei masuk di. Sentak beta ustaz. Iya ta. Mada misalkan made rahiku. Apakah mada keraka harta warisan? Mada sok di boda, tantau ana ita. Wati tantau ana mena atau rahita tantau ana, wati. Oh berarti ita raka 1/4.
Seperempat dari harta. Wara anak wa anak. Ya, atau anak lawai uluna. Anak lawai uluna. Berarti itaraka 1/8. Sangat gampang sekali. Seperti itu ya. Alhamdulillah sudah 2 permasalahan sudah kita lewati. Sekarang pembagian harta warisan untuk seorang ibu. Harta warisan untuk seorang ibu. Ternyata ibu itu akan mendapatkan 3 bagian. 3 model bagian. Yang pertama adalah yaitu beliau akan mendapatkan 1/3. Beliau akan mendapatkan 1/3. Kapan mendapatkan 1/3? Beliau akan mendapatkan 1/3 yaitu apabila tidak ada anak. Apabila tidak ada anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau tidak ada cucu laki-laki atau tidak ada cucu perempuan, disebut dengan furu'. Apabila tidak ada furu', ibu akan mendapatkan 1/3. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ketemu kan? Di situ ternyata rumusnya datang dari ayat Al-Qur'an ini. Apabila tidak ada anak, maka ibu akan mendapatkan 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila mayat itu memiliki saudara, maka ibu akan mendapatkan 1/6. Yang pertama tadi adalah 1/3. Ibu akan mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggal mati oleh anaknya apabila mayat tersebut tidak memiliki anak. Contoh, lemada kaso lah. Lemada kaso, entau ina. Mada lalu mada. Pala mada watintau ku ana. Watintau ku ana, watintau ku saudara. Maka ina mada akenan neraka 1/3 dari harta rawi pakibal mada. Pala mada sentau anak, entau semada anak, ina mada neraka 1/6. Atau mada watintau ku anak, pala kan tahu saudara, ina tetap dapat 1/6. Jadi ada 2 ini yang harus kita pahami, anak dan saudara. Anak dan saudara. Inilah ibu. Yang pertama tadi mendapatkan 1/3 apabila tidak ada furu', anak ataupun cucu. Beliau akan mendapatkan 1/6 apabila ada anak atau ada saudaranya. Apabila ada saudaranya. Contoh, si A, nama dan cau made ya. Sekali umade. Si A meninggalkan ibu dan dia memiliki saudara, berarti ina keke nantau anak 2 atau toluna nih anak memade ake sabual awar pemamori 2 nak, maka ina ake otomatis mendapatkan 1/6 karena anak memade ake nantau po saelo ari mendapatkan 1/6. Yang ketiga, ibu ini akan mendapatkan sulusul baqi. Sulusul baqi maksudnya adalah 1/3 dari sisa. Contoh, ini dalam kasus nih. Ini adalah pembahasan disebut dengan pembahasan umarain atau umaratain. Yaitu yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena ada satu permasalahan. Apabila ada seorang meninggal, kemudian meninggalkan istri, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, maka istri ini otomatis dapat 1/4 karena mereka ini tidak ada anak. Ibu ini mendapatkan 1/6, kemudian bapak ini mendapatkan 1/6. Mohon maaf, ibu ini akan mendapatkan 1/6, ya.
Kemudian bapak ini nanti akan mendapatkan sisa atau 1/6. Lalu kemudian kita bagi contohnya. Kalau seandainya suami yang meninggal, tidak meninggalkan, kemudian tidak ada anaknya, maka istri dapat berapa tadi? Bau tahara tanah awan air. Kalau seandainya suami meninggal, kemudian meninggalkan istri, mereka tidak punya anak, istri dapat berapa tadi? Lah, 1/4. Karena istri itu hanya 1/4 dan sama 1/8. Ini yang ada dalam pikiran kita. Istri itu hanya dapat 1/4 atau 1/8. Suami itu hanya dapat 1/2 atau 1/4. Itu caranya. Berarti kalau seandainya ada 1 juta, istri ini dapat 1/4, berapa yang didapatkannya? 250. 250. Lalu kemudian ibu ini akan mendapatkan berapa? Dapatkan berapa? 1/3. Kenapa 1/3? Kan baru kita paham tadi, karena tidak ada anak. Karena tidak ada anak. Bapak ini akan mendapatkan berapa? Asobah. Beliau adalah sisa asobah. Kenapa? Karena tidak ada anak. Maka otomatis asobah ini langsung diambil alih oleh bapaknya. Nah, kalau seandainya istri tadi sudah dapat 1/4, kita kasih 250, kemudian 1/3, istri ini dapat berapa 1/3 dari harta? Ayo, 350. Oke lah, 350. 330-an. 333.333 rupiah. Ya. Berarti 250 sudah dikasih ke istri, 350 sudah dikasih ke ibunya, sisanya berapa? 10.000. Sisa berapa? Sisanya 330 lagi. Kurang lebih segitu. Kalau memang seperti itu, berarti istri sama suami ini adalah sama-sama dapatnya. Afwan, ibu sama bapak ini sama-sama. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Lidzakari mithlu hazzil unsayain." Laki-laki itu harus mendapatkan 2 bagian dibandingkan para perempuan. Tapi kok ibu sama bapak ini sama-sama dapatnya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berijtihad, maksudnya sulusul di sini adalah sulusul baki. Jadi kalau sulusul baki tadi 250 sudah dikasihkan ke istri, sisanya 750. 1/3 dari 750 berapa? Ayo, 1/3. 1/3 dari 750. 250. 1/3 dari 750 adalah 250. Inilah yang didapatkan oleh ibu. Kalau seandainya ibu sudah dapat 250, tadi istri sudah dapat 250, sisanya berapa? 500.000. Sisanya 500.000. 500.000 ini kita kasihkan ke bapak karena ini adalah sisa. Sisa itu adalah asobah. Bapak itu posisinya asobah, kita kasihkan semua 500.000 ini ke bapak. Ini baru lidzakari mithlu hazzil unsayain. 250 kali ditambah 250 berapa? Jadinya 500. Pas. 500 buat bapak, 250 buat ibu, 250 buat istri. Ini disebut dengan sulusu al-baqi. Berarti istri itu akan mendapatkan tiga macam. Yang pertama akan mendapatkan 1/6, yang kedua 1/3, yang ketiga sulusul baqi, 1/3 dari sisa. Allahu akbar. Jadi harus akil rekam ke. Kadeen bodawali, kadeen caung-caung wali. Kalau memang masih kurang puas nanti kadeen caung-caung bodawali sambil tunti. Ya. Sekarang kita masuk kepada bapak. Pembagian ahli waris yang keempat yaitu bapak. Bapak akan mendapatkan 3 posisi. Yang pertama, beliau akan mendapatkan 1/6. Yang kedua, beliau akan menjadi asobah. Yang ketiga, beliau akan mendapatkan 1/6 tambah asobah.
Jadi pertama seperenam, yang kedua asobah, yang ketiga seperenam tambah asobah. Kapan beliau mendapatkan seperenam? Beliau akan mendapatkan seperenam apabila ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki, maka beliau akan mendapatkan seperenam. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Kemudian yang kedua, contoh ini. Wara dauma made. Madewi ina amana. Palasia watintang na anak. Ya, mohon maaf, beliau memiliki anak. Berarti meninggalkan satu bapak, satu anak. Ya udah gampang saja. Bapaknya kasihkan seperenam, sisanya buat anak laki-lakinya. Selesai. Posisi yang kedua. Bapak akan mendapatkan asobah apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Contoh, ada seorang meninggal dengan meninggalkan bapak sama istri. Itu saja, yang gampang-gampang saja. Made wi ina rahina labu amana. Berarti amanah suaminya ini yang langsung mendapatkan seperdua, bapaknya langsung mendapatkan sisa. Berarti seperdua juga. Masing-masing 500.000. Udah bisa paham? Alhamdulillah. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, bapak ini akan mendapatkan seperenam ditambah asobah apabila beliau meninggalkan anak perempuan. Apabila si mayat ini meninggalkan anak perempuan. Contoh, ada seorang meninggalkan bapak, meninggalkan suami dan meninggalkan anak perempuan. Maka suami langsung mendapatkan seperempat karena ada anak perempuan ini. Seperempat, 250.000. Kemudian anak perempuan ini karena dia sendiri, dia dapatkan setengah, 500.000. Langsung kasih 500.000. Bapak ini, ya, beliau mendapatkan seperenam, kemudian sisa. Seperenamnya berapa? Seperenam dari 100.000, dari 1 juta. Naam, 150. Berarti sisanya nanti 100 adalah asobah. Jadi beliau nanti mendapatkan 150 ditambah 100.000 sama dengan 200.000. 250.000 sama dengan 250.000. Inilah seorang bapak. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 permasalahan ini. Kita berhenti dulu sampai di sini. Pusing beda kita doh. Ya. Nanti lama-lama pusing tanah awal yake. Mai tanah. Pas matematika po apa? Hendak dihitung-hitung. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita juga tentang apa namanya? Matematika. Boleh nanti insyaallah. Boleh nanti bertanya. Allahu akbar. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lama dekaso sudah menjelaskan secara detail tadi. Tinggal tanggung jawab ita doho tanah omboda, tanah okapoda. Ya. Tanah omboda, tanah okapoda. Loa kiri loa poda. Sehingga pada waras permasalahan ita doho akilal mau ini paling depan nanti untuk mengurus pembagian harta warisan itu. Mana kirim caron caka atau lewa rentuba anan corendaita, keluarga corendaita, masyarakat corendaita yang membagi harta warisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.